saudara semuanya, selamat pagi. Sama-sama kita mau bersyukur, kita hampiri tahta Tuhan. Kita mau naikkan korban syukur kita, pujian kita. Kita mau sama-sama angkat hati kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, bahkan kasih setia-Mu yang selalu melingkupi hidup kami. Sepanjang musim hidup kami Tuhan, kami bersyukur, kami bawa korban pujian sembah hanya bagi-Mu. Haleluya, sungguh ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab kemurahan-Mu Tuhan melingkupi hidup kami, yang menjamin kami. Kami bersyukur. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
kasih-Kamu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan bersama, lebih luas dari samudra,
hidup kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan saat ini kalau kami masih bernafas Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh mengecap setiap kebaikan dan berkat-berkat-Mu, bahkan menggenapkan setiap janji-janji-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Allah yang mengenal setiap hidup kami, Allah yang mengenal setiap hati kami, bahkan lebih dari yang terdekat sekalipun. Engkau yang mengenal setiap kami, bahkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Jesus Lord. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih dekat
rela disalib bagi dosa-dosa kami, yang rela mati buat kesalahan dan pelanggaran kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan di pengorbanan kayu salib, Dia Tuhan Yesus pengorbananmu yang memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan pengorbananmu di kayu salib, setiap penebusanmu Tuhan atas setiap dosa kami, yang memberikan kami masa depan, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami rancangan-rancangan yang dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Bahkan setiap janjimu boleh digenapi, karena Engkaulah yang mengasihi kami. Karena itu kami pagi ini Tuhan, kamu naikkan syukur kepadamu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Siapa kami ini Tuhan? Engkau relakan nyawamu di kayu salib untuk menebus setiap kami, bahkan menyediakan hari depan dan masa depan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Ya lama ya lama ya ya lama. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau naikkan setiap pokok doa kami, syafaat kami. Dan pagi ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang disembah, diagungkan, ditinggikan. Engkau Allah yang ajaib ada di tengah-tengah kami. Mari kita bersyafaat bersama. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Yesus. Kira lama sikira lama taka kayana kara lama ya sikira lama taka kayana ikara lama sikira lama. Ayo kita mau sepakat di dalam doa pagi hari ini. Ada
kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam setiap doa. Setiap doa-doamu tidak akan pernah sia-sia, karena kita menyembah, kita berdoa kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sepakat di dalam doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau mempersiapkan pemimpin yang sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja. Engkau menjamah, Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan. Presiden dan wakilnya dan seluruh jajarannya, kami percaya Tuhan akan menolong bangsa Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih cemerlang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di kota-kota, juga yang ada di desa-desa, dimanapun Engkau tempatkan setiap hamba-hambamu Tuhan. Mari Tuhan, taruh roh takut kepada Tuhan, untuk Tuhan menggenapi setiap janji Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan bisa melakukan tugas kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sepakat di dalam doa juga untuk setiap wanita-wanita-Mu yang ada dimanapun sedang berada Tuhan. Baik kami Tuhan sebagai wanita, kami sebagai istri, kami sebagai ibu bagi anak-anak kami Tuhan. Kau pakai kami semua Tuhan, sehingga kami bisa melakukan fungsi kami sebagai penolong. Taruh hikmat kepada kami para wanita-Mu Tuhan, para istri, menjadi Tuhan berkat bagi siapapun yang kami tolong Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu kekuatan yang dari Engkau, kami perlu hikmat yang dari Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan inginkan dari wanita akan muncul orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, orang-orang yang mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat wanita-wanita yang di sana, di luar sana Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Bahkan wanita-wanita yang tersesat, wanita-wanita yang belum Tuhan mengenal Engkau. Kami doakan mereka, Tuhan jamah hati mereka. Mereka akan kembali mendekat kepadamu. Pertobatan terjadi kepada mereka Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka sedang melakukan hal yang salah. Mungkin sedang, oh Tuhan, ada di klub-klub malam, ataupun dimanapun mereka sedang berada, yang sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Engkau. Tuhan jamah, Tuhan ampuni, kembalikan mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami, jamah kami, hikmat Allah turun kepada kami, khususnya juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita bersyukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, di mana kita sudah menyembah dan kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, memuji Dia, memuliakan nama Dia, dan saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberitakan sebagian dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan memberitakan firman Tuhan yang berjudul menghadapi masalah bersama Dia. Di mana masalah atau ujian hidup yang kita alami itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kita perlu tahu Bapak Ibu, gak semua masalah itu
yang datang dalam kehidupan kita tuh endingnya akan buruk. Tetapi ketika kita percaya dan kita menghadapi semuanya bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang ketika dihadapin atau diperhadapkan oleh masalah, seringkali mengeluh dengan apa yang udah datang dalam kehidupannya dia. Kenapa aku mendapati persoalan seperti ini? Kenapa aku mendapati masalah seperti ini? Kenapa dan kenapa? Tetapi ketahuilah bahwa setiap masalah atau ujian hidup yang diberikan kepada kita itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Di mana ketika kita menghadapi masalah, kita harus belajar dari kesalahan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Firman Tuhan pun jelas mengatakan bahwa pencobaan atau masalah atau ujian hidup yang kita alami itu melebihi dari kekuatan manusia. Gak mungkin Tuhan memberikan pencobaan, Tuhan memberikan masalah dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Terkadang kenapa masalah itu tidak selesai? Karena kita yang mudah putus asa. Karena kita yang tidak mau mencari jalan keluarnya. Padahal pencobaan dan masalah yang Tuhan berikan itu Tuhan sendiri mengatakan bahwa melebihi dari kekuatan manusia. Berarti kalau melebihi dari kekuatan manusia, manusia masih bisa menghadapi dan manusia masih bisa menemukan jalan keluar ketika mengalami masalah. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan pun ketika Ia memberikan masalah dalam kehidupan kita, ujian dalam kehidupan kita pun, pasti Tuhan memberikan kita pencobaan-pencobaan yang kita bisa lalui. Gak mungkin Tuhan memberikan yang lebih dan sampai kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, memberikan masalah, terus kita gak tahu jalan keluarnya. Tapi di 1 Korintus 10 ayat 13 ini mengatakan bahwa memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti itu masalah yang kita diberikan masih bisa kita hadapi dan masih bisa kita selesaikan. Tapi kita perlu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Nah, selama kita hidup di dunia ini, ada begitu banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadari bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah, pergumulan kita, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi jangan pernah terpuruk atau diam di dalam masalah itu, tetapi kita harus bisa keluar dari masalah itu menjadi pemenang Tuhan. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa di mana kita untuk datang berdoa, menaikkan semua masalah-masalah kita. Tuhan itu hanya mau ketika kita memiliki masalah, ketika kita diperhadapkan oleh pencobaan, Tuhan itu hanya mau kita datang kepada Dia dan meminta jalan keluar. Mungkin pada saat kita berdoa, pada saat kita menangis sama Tuhan, tidak hari itu juga masalah itu selesai. Akan ada waktu Tuhan akan menjawab. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Dia dan ada titik di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak semua masalah itu ada selalu dalam diri kita. Bumi ini pun berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita menangis. Dan itulah siklus hidup dalam kehidupan. Kita harus tahu bahwa hidup kita
pasti mengalami sebuah masalah. Bagaimana cara kita memandang masalah ini, Bapak Ibu? Kita harus punya pemikiran bagaimana cara kita memandang masalah itu. Biar kita tuh gak terpuruk di dalamnya, tidak mengeluh, tidak ngomong ini kenapa seperti ini. Dan kita tidak berputus asa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Tuhan ada di dalam pergumulan kita. Di dalam Kejadian 32 ayat 34 mengatakan bahwa di situ kisahnya Yakub takut bertemu saudaranya Esau. Karena dia berpikir bahwa Esau akan membunuhnya pada waktu malam. Pada waktu malam Yakub sedang sendirian. Kemudian di situ diserang oleh seorang yang tidak dia kenal, yang tidak dikenal oleh si Yakub. Nah, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sedang dalam pergumulan dan ketakutan yang mendalam. Kita perlu tahu bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Di sana bersama dengan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Apa Tuhan membiarkan Yakub sendirian pada waktu itu? Tidak. Tuhan menolong Yakub. Tuhan hadir bersama dengan Yakub. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu di dalam Matius 28 ayat 20. Artinya, dimanapun dan kapanpun, bahkan di situasi apapun, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita, karena Dia adalah Allah yang selalu berserta dengan kita. Jadi di dalam persoalan atau masalah apapun itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena Tuhan berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai pada akhirnya. Yang kedua, masalah ada untuk mengubah hidup kita. Kita perlu tahu, Bapak Ibu, gak semua masalah itu selalu membuat kita terpuruk. Tetapi masalah hadir itu bisa mendewasakan, bahkan mengubah hidup kita. Nah, masalah hadir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Biarkan mereka hadir dalam kehidupan kita untuk menerpa hidup kita. Di saat masalah itu datang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita memandang mereka? Kita harus bisa memandang masalah itu seperti, oh ini masalah hadir untuk mendewasakan aku. Aku bisa keluar dari masalah ini, aku bisa keluar dan aku bisa mendapatkan jalan keluarnya masalah ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pernah di dalam masalah yang benar-benar masalah, membuat saya stres, membuat saya pusing, membuat saya benar-benar hampir putus asa sampai di titik paling bawah, dan hampir saya berpikir sepertinya ini gak usah dilanjut, gak usah lagi kuliah. Udah capek dengan semuanya. Dimana saya menghadapi perpanjangan skripsi. Padahal teman-teman saya udah selesai skripsi, udah selesai skripsi. Mereka semua pada bisa, padahal mereka itu 2 variabel ya Bapak Ibu. 2 variabel. Sedangkan skripsi saya itu cuma 1 variabel. Misalnya dipikir 1 variabel itu sangat mudah untuk diselesaikan ketimbang yang 2 variabel. Waktu itu saya stuck di bab 2, di teori, kajian teori. Karena saya harus mencari di internet tentang kreativitas mengajar guru.
gimana. Dan saya tidak mendapat, ada sebagian teori yang tidak saya dapat di dalam buku atau di file-file di Google. Di situ saya sudah putus asa dan saya perpanjangan skripsi. Dan di perpanjangan skripsi pun saya sudah berpikir, udahlah ini gak usah dilanjut lagi, biar aja lah udah sampai sini aja. Padahal itu udah setengah perjalanan skripsi saya Bapak Ibu. Tapi saya masih berpikir, gak usah aja dilanjut, capek. Karena di dalam skripsi itu tidak hanya skripsi itu saja yang menjadi masalah, tapi banyak sekali masalah-masalah datang sampai membuat saya tuh lelah sendiri dengan diri saya, membuat otak saya ini panas dan tidak tahu mau berpikir seperti apa. Seiring berjalannya waktu, saya lalui semuanya, saya jalani semuanya. Tuhan bilang, jalani sampai selesai. Saya langsung teringat pas saya di bandara, diantar oleh mama saya ke bandara di Balikpapan untuk menuju ke Semarang. Saya mengatakan bahwa tunggu saya wisuda ya Mak, tunggu saya sidang skripsi ya Mak. Nah di situ pas saya putus asa, saya langsung diingatkan, ingat pas kamu bilang ini ke mamamu. Jadi di situ saya langsung kembali lagi semangat, kembali lagi kuat, kembali lagi menjalani skripsi saya, dan saya menghadapi semua masalah-masalah saya bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri dengan kekuatanmu sendiri, tetapi kamu punya aku yang kamu andalkan, yang kamu andalkan dalam kehidupanmu. Hadirkan aku dalam hidupmu, maka masalahmu tuh akan ada jalan keluarnya. Dan saya lakukan itu. Ternyata bulan Februari saya bisa sidang skripsi Bapak Ibu. Di situ saya masih kayak gak mungkin dan di luar pemikiran saya, saya bisa ujian skripsi, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, bahkan skripsi saya bisa ditandatangani oleh pemimpin saya sendiri, pembimbing juga menandatangani, saya sudah bebas dari skripsi saya. Kayak, aku ternyata bisa melalui ini semua. Ternyata semuanya itu harus dijalani bersama dengan Tuhan, pasti akan bisa. Karena kita tidak bisa mengandali kekuatan kita sendiri. Mengandali diri kita sendiri pun tidak bisa. Kita butuh Tuhan di dalamnya, kita butuh kasih-Nya Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan. Dengan dorongan doa, dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan mengabulkan tepat pada waktunya. Di situ saya bersyukur sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan. Ternyata aku bisa. Yang kemarin aku bilang udah capek, udah gak mau lagi kerjakan, udah putus asa, tapi ternyata aku bisa menyelesaikan ini semua karena Tuhan. Nah, itulah masalah ada untuk mengubah hidup kita dan mendewasakan pemikiran kita. Yang ketiga, jangan mudah putus asa dan tetap bersyukur. Masalah hadir, jangan mengeluh, tetapi bersyukur. Terima kasih Tuhan udah menghadirkan masalah ini dalam kehidupan saya. Jadi saya belajar dari masalah kemarin. Oh seperti ini. Jadi ke depan aku gak boleh seperti ini. Itu. Jangan mudah putus asa dengan semuanya, tetapi tetap bersyukur dengan semua yang Tuhan berikan. Nah, di sini tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami masalah, yang pertama itu Yusuf, Yakub juga pernah mengalami masalah yang besar, Bapak Ibu. Di mana Yusuf adalah tokoh Alkitab yang kisahnya begitu memotivasi anak-anak muda Kristen di masa kini. Dalam hidupnya banyak tantangan yang dia didapati seperti dibuang di sumur,
dijual di tanah Mesir, diperbudak dan dipenjarakan. Tetapi hidupnya, di mana hidupnya itu sangat berat masalah yang dialami oleh si Yusuf ini. Bila dibandingkan dalam kehidupan kita, bila dibandingkan dengan masalah kita, gak ada apa-apanya. Mau dibuang ke sumur, dipenjarakan, dijadikan budak. Akan tetapi dia begitu setia kepada Tuhan sehingga dia mampu melewati semua masalah yang dihadapinya. Modal setia kepada Tuhan Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalahnya dia yang sangat-sangat berat, yang tidak sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Ayub. Ayub merupakan seorang yang kaya raya. Akan tetapi dia dicobai oleh Tuhan. Dan akhirnya seluruh kekayaannya mulai habis. Bahkan penyakit kulit yang ada di dalam tubuhnya membuat istrinya meninggalkan dia. Sudah kekayaannya hilang, istrinya meninggalkan, bahkan anak-anaknya meninggal satu demi persatu. Bagaimana coba masalah yang dihadapi oleh si Ayub? Tentu masalah yang dihadapi Ayub itu bukanlah masalah yang biasa-biasa saja, masalah yang enteng-enteng saja, tidak. Tetapi masalah yang sangat berat banget yang di luar dari pemikiran kita Bapak Ibu. Akan tetapi kalau kita membaca kitab Ayub ini, kita akan mengerti mengapa dia mampu melewati masalahnya, mampu melewati semuanya. Itu semua karena kesetiaan dan ketekunannya dia kepada Tuhan. Coba kalau Ayub tidak setia dan tidak tekun, apa yang terjadi di Ayub? Tetapi dia setia dan tekun kepada Tuhan. Dua tokoh Alkitab mengatakan setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini adalah rasul yang memberitakan Injil. Tokoh Perjanjian Baru yang mati-matian menyebarkan kabar Injil ke seluruh dunia atau firman Tuhan. Namun dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak masalah dan tantangan yang menghampiri hidupnya, namun dia tetap percaya bahwa dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Memberitakan Injil itu tidak mudah Bapak Ibu. Memberitakan Injil, terkadang ada penolakan, di dalam memberitakan Injil. Kadang gak diterima pada saat memberitakan Injil. Tetapi Rasul Paulus terus mau memberitakan Injil, karena dia tahu bahwa ketika ia memberitakan Injil, maka Tuhan ada di dalam hidup dia. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ketika dia memberitakan, Tuhan tidak pernah meninggali kehidupannya Rasul Paulus. Nah, jadi ini 3 tokoh yang saya sampaikan, 3 tokoh Alkitab yang menghadapi masalah dan pencobaan, ujian yang di luar dari kehidupan kita. Kalau dibandingkan dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu, gak ada apa-apanya dengan mereka. Tetapi mereka bisa menghadapi karena mereka setia, tekun kepada Tuhan. Nah, kita mau seperti mereka, kita harus mempraktekkan juga dalam kehidupan kita bahwa kita mau setia dan tekun kepada Tuhan. Ketika hadirnya masalah dalam kehidupan kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, tetapi hadapi bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang mulia, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masa kita ragu dengan Tuhan kita sendiri?
Kalau misalnya kemarin kita sudah ditolong Tuhan, Tuhan yang sama pun akan menolong kita di hari ini untuk menyelesaikan semua masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu dengan semuanya yang terjadi dalam kehidupan. Kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah, sesulit apapun jalan dan masalahnya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Skenario Tuhan selalu yang terbaik, dan katakan kepada masalahmu, Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Ketika saya mengalami masalah di dalam kehidupan saya selalu mengatakan dan saya selalu menguatkan diri saya sendiri dengan kata-kata, Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Berarti aku bisa menyelesaikan semua bersama dengan Tuhan. Dan itu benar. Dan itu benar Bapak Ibu. Ketika mengalami masalah tersebut, saya mengandalkan Tuhan. Semuanya Tuhan selesaikan satu persatu. Tuhan selesaikan dengan skenario Tuhan yang luar biasa, dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Dia selesaikan tanpa saya pikirkan, tanpa saya bayangkan. Tiba-tiba masalahnya udah selesai aja, karena mengandalkan Dia. Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berputus asa. Sesulit apapun masalahnya, jangan pernah meninggalkan Dia, jangan pernah mengeluh, jangan pernah tinggalkan Dia dalam hidupmu. Tapi ketika masalah itu datang, ketika jalan itu sulit, hadirkanlah Dia di dalam kehidupanmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak hari itu juga selesai masalah itu, tetapi akan selesai dengan baik dan luar biasa. Dan semua masalah terjadi itu akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengerti, oh begini toh kenapa masalah ini bisa ada di dalam kehidupan saya. Oh ternyata ini maksud dan tujuannya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus mengatakan bahwa masalahku lebih kecil, tapi Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian kita. Ini memberkati saya ketika saya membuat khotbah ini, langsung terlintas lagu ini Bapak Ibu. Ternyata benar, kita akan terbang bagai Raja Wali di atas semua persoalan dalam kehidupan kita. Kita terbang bersama dengan Dia. Kita akan terus bersama-sama dengan Dia dalam menghadapi persoalan hidup. Hanya pada Tuhan kita dapat berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku.
pujian ini mengatakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Jangan buat iblis selalu hadir di dalam kehidupanmu, tapi lawan setiap masalah itu, sampai kita benar-benar menang dalam semuanya. Dan kita bisa mempermalukan iblis bahwa kita bisa menyelesaikan semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan buat dia selalu hadir, jangan buat selalu iblis itu hadir dalam kehidupan kita sampai kita benar-benar terpuruk dalam masalah kita, sampai benar-benar mengeluh dalam masalah kita. Kita harus bisa menang dalam persoalan hidup kita, Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah Engkau pada pagi ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau mendengar setiap anak-anak-Mu yang menyembah dan mau bertumbuh hari ini. Memberkati semua melayani hari ini, khususnya Saudari Delia yang sudah sharing firman. Masa depannya bersama Tuhan akan makin gilang gemilang. Tuhan berkati luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, biar apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami masuki hari dengan penuh sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.